Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku nih. Nah, kali ini yang nongol duluan suami aku. Lagi ngapain sih Pak Bojo? Nah, jadi suami aku kali ini lagi modifikasi tripod aku yang rusak. Jadi tadi pagi tuh aku sempat ngobrol gitu ya. Aku tuh kepengen beli tripod lagi tapi yang agak tinggi gitu ya. Terus suami aku bilang udah nggak usah beli-beli lagi. Mana tripodnya? Terus yang rusak keluarin semua. Dan alhasil kali ini suami aku lagi nguprek, lagi diusahain gimana caranya supaya tripod aku tuh bisa tinggi. Entahlah ini suami aku tuh ngelarang aku belanja, menolak secara halus, atau dia kepengen lagi berkreasi. Tapi nggak apa-apa, walaupun aku nggak dibeliin belanja, seenggaknya suami aku bertanggung jawab buat nyenengin aku. Apaan sih garing ya. Oke, suami aku sibuk, aku juga sekarang mau sibuk masak dulu. Ini aku mau masak nasi dulu. Untuk berasnya aku pakai beras cap ikan koki hoki. Ini adalah beras andalan aku banget. Harganya murah meriah, super ekonomis, tapi rasanya itu nggak ngalahin dari nasi-nasi restoran teman-teman. Ini aku cuci bersih terlebih dahulu, dan untuk berasnya itu super putih banget, tanpa bahan pengawet, dan juga dia diproses secara higienis yang pastinya. Kalau aku biasanya lebih sering belinya itu di kemasan 5 kilo ya teman-teman. Mbak gimana sih biasanya beras santap, biasanya beras cap ikan koki hoki? Kalau aku biasanya tuh beli beras di dua merek itu. Kenapa aku belinya berbeda seperti itu? Karena kadang kan aku ada pesanan ya teman-teman. Kalau untuk makan pribadi aku itu biasanya makan beras santap. Kalau misalnya untuk bikin nasi uduk, nasi liwet, aku biasanya pakai beras cap ikan koki hoki. Dan kebetulan kemarin tuh habis ada orderan dan ini masih ada lebihan dari beras cap ikan koki hoki. Ya udah, aku abisin dulu beras cap ikan koki hoki, baru nanti aku buka yang kemasan si santapnya. Sambil masak di sini aku mau tanya-tanya teman-teman lagi sibuk ngapain di saat nonton video aku. Semoga teman-teman udah bisa beristirahat dan bisa nontonin video aku sampai selesai ya. Pokoknya aku nggak bosen-bosen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel YouTube aku, yang selalu berkomentar positif, yang selalu bantu share video aku, dan yang selalu nungguin uploadan video terbaru aku. Aku pokoknya terima kasih banyak ya. Nah, ini sambil masak nasi, di sini aku mau bikin lauknya dulu. Berhubung aku nggak punya apa-apa di kulkas. Sebenarnya ada sih, masih ada kol, masih ada wortel. Tapi di sini aku tadi bilang sama suami aku lagi males masak yang aneh-aneh. Gimana kalau hari ini kita makan mie aja? Tapi untuk mie-nya kali ini mau aku bikin martabak mie gitu ya teman-teman. Dan ini aku rebus mie-nya 2 bungkus karena untuk makan aku sama suami aja. Dan biasanya tuh kalau suami aku makan martabak mie kayak gini tuh seneng banget sih, apalagi dicocol saus gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk masak mie-nya jangan terlalu matang. Kalau aku sih senengnya setengah matang kayak gini, karena nanti kan dia bakalan digoreng lagi ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah ditirisin, langsung aja aku pindahin ke dalam mangkok dan aku masukin untuk semua si bumbu mie-nya. Dan ini pakai mie favorit aku, yaitu Indomie rasa soto. Indomie seleraku. Aku juga tambahin untuk irisan cabai dan juga daun bawang. Plus aku juga kasih telur 3 butir. Pokoknya telurnya aku kasih agak banyakan supaya nanti dia teksturnya jauh lebih tebal gitu ya teman-teman. Nah, ini aku kasih minyak bawang putih sedikit supaya dia jauh lebih enak. Teman-teman pernah nggak nyobain bikin martabak pakai minyak bawang putih? Cobain deh. Kalau yang belum pernah, pasti ini rasanya jauh lebih enak, jauh lebih wangi juga. Dan yang belum pernah bikin minyak bawang putih, sok cobain. Itu bisa mempercepat masak kita ya. Kalau kita lagi masaknya males bikin bumbu ini itu, cuma dikasih minyak bawang putih aja udah enak banget. Nah, sebelumnya nih aku mau panasin minyak terlebih dahulu. Ini mau aku geser dulu sedikit untuk si rice cookernya. Soalnya kalau misalnya aku masak di samping situ banget agak panas gitu ya teman-teman ke rice cookernya. Oke, ini pakai si minyaknya secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Karena tadi kan untuk si minyak dari bumbu minyak udah aku masukin juga gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya minyaknya udah panas, langsung aja aku masukin untuk si martabak mie-nya.
Dia ini pakai apinya agak sedikit kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar karena dia nanti kalau misalnya kita pakai api terlalu besar yang ada malah cepat gosongnya. Oke, ini udah aku balik dan tadi pas ngebaliknya tuh agak deg-degsar juga ya teman-teman, takut hancur gitu ya. Soalnya apa kan sambil dibikin video. Kan nggak lucu juga kalau lagi dibikin video terus tiba-tiba hancur gitu. Enggak ya, bercanda ya teman-teman. Nah oke, udah seperti ini mau langsung aku angkat aja dan aku pindahin. Nah buat teman-teman barangkali yang pakai aplikasi Tokopedia, siapa tahu kepengen belanja di Tokopedia dan kepengen dapat cashback sampai 10%, bisa banget ya masukin kode voucher aku. Dan kode voucher ini berlaku untuk semua jenis pembelanjaan. Pokoknya teman-teman tinggal dimasukin aja, nanti bakalan dapat cashback. Apalagi kalau teman-teman belinya kompor yang sama kayak aku, merek Diamante, tapi ya semua tipenya itu tergantung selera masing-masing. Teman-teman tinggal masukin aja kode voucher aku dan nanti dapatkan cashback sampai 10%. Lumayan kan ya teman-teman. Nah, ini udah jadi supaya lebih estetik kayak video orang-orang. Jadi di sini aku kasih saus di atasnya ya teman-teman. Oke, ini martabak mie aku udah selesai, udah matang juga dan Masya Allah ini udah wangi banget karena tadi udah pakai minyak bawang putih ya teman-teman. Nah ini di saat aku nawarin makan, ayo makan, ternyata suami aku masih ntar dulu ini belum beres. Oh ya udah, jadi aku bantuin dulu untuk suami aku nguprek ini. Di sini aku sambil bercanda sih sama suami aku dan aku mau just info yang lagi aku pegang sama suami ini adalah kakinya si ini ya, kakinya si ringlet atau tiangnya ringlet ya teman-teman. Jadi sama suami aku diakalin berhubung ringletnya itu bisa disambung-sambung pakai tiang yang lain. Jadi ringlet itu bakalan jadi tripod aku sehari-hari dan nanti untuk si ringletnya sendiri bakalan dipindahin ke tripod aku yang pendek. Nah ini sama suami aku diganti juga untuk bautnya yang lebih panjang supaya bisa tembus sampai ke dalam lah gitu pokoknya. Dan ini beneran dimodifikasi sama suami aku dan nggak nyangka banget sih ya kalau hasilnya itu di luar ekspektasi aku gitu. Aku sih paling mikirnya tingginya 1,5 meter gitu lah ya, tapi ternyata bisa 2 meter lebih ya, 2,3 meter teman-teman, ya Allah. Pokoknya tripod aku tinggi banget dan ini bisa dilihat sendiri sama suami aku aja masih tinggian tripodnya, apalagi sama aku yang mini kayak gini gitu ya. Aku sih seneng ya teman-teman dibuatin tripod tinggi kayak gini, tapi pas udah jadi aku mikir lagi, kalau tinggi banget kayak gini bagaimana cara aku ngatur posisi HP aku gitu ya. Secara aku cobain naik ke kursi aja kayak gini masih tetap ketinggian si tripodnya gitu. Pokoknya di sini aku sambil bercanda-canda sama suami aku deh, apa ini nggak ketinggian aku bilang gitu, dan ternyata di setting lagi sama dia ini bisa diturunin teman-teman. Ya Allah bener-bener deh, alhamdulillah ya, jadi nggak beli tripod baru. Aman, dompet aman gitu kata suami aku. Bercanda ya teman-teman. Nah ini sekarang masih lanjut lagi nguprek di tripod yang rusak. Jadi aku punya tripod kecil kayak gini ada dua, yang satu dikasih Mama Alesa dan yang satu punya aku yang udah rusak teman-teman. Dan ini diakalin, yang rusak itu dipasangin yang bekas di ring light. Yang di ring light dipasangin ke tripod kecil dan bisa bisa diatur lah untuk kiri kanannya kayak gitu. Nah ini untuk ring lightnya sendiri lagi dicobain sama suami aku karena kemarin ring light aku tuh sempet jatuh pas aku lagi nge-live di TikTok, itu jatuh ya teman-teman, jadi lepas dan alhasil sama suami aku ring lightnya itu dipakein lakban. Dikasih lakban gitu ya teman-teman, pinggir-pinggirnya supaya bisa merekat sempurna. Nah ini lanjut, tripodnya itu dipindahin sekarang ke si tripod yang dulu aku pernah beli, yang mereknya itu kalau nggak salah Takara. Kalau aku sih nggak begitu merekomendasikan teman-teman untuk pakai tripod Takara, karena apa, aku pribadi yang pakai aja aku kurang srek ya. Jadi teman-teman jangan ngikutin aku. Lebih baik teman-teman kalau mau beli tripod yang tripod Yunteng yang sehari-hari aku pakai aja, karena menurut aku kaki-kaki dari tripod Takara itu kurang kokoh, jadi emang beneran tipis banget dan juga dia kalau kesenggol aja dia bisa langsung jatuh handphonenya. Mungkin karena Takara yang aku beli itu bukan Takara yang original. Ini kan Takara KW ya teman-teman, jadi harganya emang murah meriah, di bawah 100 ribuan lah. Untuk yang Yunteng juga sama di bawah 100 ribu, tapi aku lebih suka yang Yunteng pakainya. Nah ini ada si Meme lagi dibercandain ya teman-teman.
Oke teman-teman bisa lihat sendiri, ini beneran dimodif lagi sama suami aku, diturunin sedikit, aku minta diturunin sedikit lah biar aku bisa ngaturnya, aku bilang gitu. Pokoknya di sini sambil bercanda-canda deh teman-teman, seru banget. Ya walaupun di rumah ini belum ada hadirnya si junior, tapi aku sama suami itu menikmati setiap prosesnya dan kita ya udahlah kita jalanin aja apa adanya. Mungkin Allah ngasih seperti ini tuh, cobaan seperti ini berarti tandanya aku sama suami itu aku kuat, aku bisa melewatinya. Jadi kita selalu berpikir positif aja lah, positive thinking aja lah, pasti Allah kasih yang terbaik untuk kita kayak gitu ya. Nah ini ini udah selesai ya untuk semuanya, dan suami aku nggak tahu ini mau ngoprek apaan lagi, tapi dia sih masih kekeh aja teman-teman. Kekeh tuh apa ya, masih tetap aja kepengen ngoprek yang lainnya, dan ini aku tinggal aja. Aku mau ngeluarin jemuran dulu. Jadi jemuran ini aku cuci udah dari kemarin malam ya teman-teman, dan berhubung semalam itu hujan jadi ya udah aku jemurnya di dalam aja, dan sekarang mau aku keluarin. Emang sih nggak ada panas, tapi seenggaknya dia biar ke angin-angin lah gitu, soalnya mumpung lagi ada angin gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri teman-teman, agak mendung, agak gelap, dan ternyata baru aku keluarin nggak sampai 1 jam langsung hujan deres lagi. Ya Allah, pokoknya ya harus sabar lah ya, nggak apa-apa, namanya juga cuacanya lagi seperti ini. Oke, ini udah selesai, suami aku udah bersih-bersih juga, udah ngeberesin semua perabotannya, perabotan tempur dia mah ya kayak gitu. Alat-alat headgun, gerinda, mesin bor kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang aku mau lanjut makan dulu. Di sini siapa yang kangen lihat aku makan bareng suami. Jadi di sini ya Allah, aku sambil ya udah sambil videoin aja, dan siapa tahu teman-teman ada yang ngiler juga ngelihat kita makan dan langsung cus buruan ke warung beli Indomie dan langsung dibikin martabak mie. Apaan sih mania gitu kan. Nah ini mohon maaf banget ya kalau misalnya kita makannya barbar, karena emang udah lapar banget teman-teman. Jadi itu niatnya tuh kepengen makan jam 9 pagi, ini baru dimakan jam setengah 12 siang. Jadi kepengennya tuh makan martabak kan anget-anget enak ya teman-teman, tapi ternyata ya begitulah ya. Kalau aku sama suami aku tuh lebih senengnya kita selesaiin dulu kerjaan kita baru makan gitu. Nah ini jadinya bisa menikmati makan, dan di sini juga aku sama suami sambil ngobrol-ngobrol sambil cerita. Pokoknya kalau lagi makan berdua gini kita banyak banget yang diceritain. Dari akunya sendiri cerita tentang kalau bikin konten gimana, tadi habis ngerekam video kayak gini. Entah itu kadang aku cerita ada yang komen gini-gini, ntar lagi suami aku cerita masalah kerjaan lah, masalah temennya kayak gitu. Pokoknya kita sambil menikmati aja deh. Dan ini mohon maaf banget ya teman-teman, pas aku dubbing ini pas di menit-menit ini ternyata langsung hujan deres banget. Padahal aku ini dubbingnya di dalam kamar, tapi ya masih kedengeran lah. Maklum lah ya karena atap aku kan pakai asbes ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada suara bising-bising kayak gitu. Dan ini udah selesai, lanjut aja aku mau cuci piring. Pokoknya aku kepengen kerjaan aku tuh langsung beres, karena habis ini biasanya itu aku langsung nyicil ngedit video, entah itu ngapain lah pokoknya ya teman-teman. Dan ini sebelum cuci piring aku mau lap-lap dulu untuk mejanya, dan kemarin sempat ada yang ngasih masukan, Mbak untuk mejanya nanti pakai yang seperti ini gitu ya. Tapi di sini aku berhubung tabungan aku juga udah mulai menipis dan saat ini harus semangat nabung lagi. Jadi ya udah, ini aku modifikasi aja meja yang sebelumnya, meja yang dulu itu dicat ulang pakai cat putih dan dilapisin pakai kertas sif yang warnanya tuh sama kayak di meja kompor aku ini, meja dapur aku. Jadi nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting kita menikmati apapun setiap prosesnya. Nanti kalau kita udah ada uang lagi baru kita nyicil beli yang lainnya. Pokoknya sekarang mah harus sabar aja dulu, ditahan. Sebenarnya ada uang untuk beli, tapi kalau aku sih lebih baik ya udahlah apa adanya dulu aja ya teman-teman. Gak usah memaksakan harus semuanya rapi, harus semuanya tuh sepadan, gak usah seperti itu. Pokoknya jalanin setiap prosesnya aja, insya Allah nanti bisa bikin kita senang juga. Yang penting kita menikmati aja hidup kita apa adanya gitu ya teman-teman. Dan ini ngomong-ngomong, saat aku nyuci piring aku nyobain tripod baru, dan teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh posisi HP aku tuh tinggi banget. Jadi kelihatan ya teman-teman dari atas gini, dan aku senangnya aku jadi kelihatan lebih langsing sedikit.
Sekali lagi mohon maaf banget ya teman-teman kalau ini berisik banget, mohon maaf banget. Dan ini udah nggak kerasa video aku udah mau selesai aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Aku doakan semoga teman-teman rezekinya berkah barokah dan turah-turah. Semoga sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.